Apa kabarnya Bapak dan Ibu pada hari ini? Luar biasa dahsyat. Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Alhamdulillah Insya luar biasa dahsyat. Dahsyat. Dahsyat antara ekspresi wajah, kemudian dengan intonasi suara, dengan keyakinan hati, perasaan, kita sudah dahsyat, sudah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, maka itulah yang akan kita rasakan ya. Jadi kalau di ilmu magnet rezeki, apa tagline-nya? Apa itu magnet rezeki? Satu Satu sama sama terhubung. terhubung. Jadi kalau belum Satu, terhubung, itu belum dahsyat yang kita satu rasakan. sama terhubung. Yes, iya satu sama terhubung. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita akan kembali sama-sama saya juga belajar lagi bagaimana kita sudah diajarkan oleh guru kita ya terkait dengan pembuka pintu-pintu pembuka kunci kebaikan, kunci rizki yang harus kita terus ketahui dan kita ulang-ulangi. Ya, kemarin sudah jelas, sudah tahu, kita sudah belajar juga di ilmu magnet rezeki yang belum dapat hari pertama bisa dilihat nanti di YouTube-nya ya. Nah, insya Allah terima kasih Bunda-Bunda, Yanda, Bapak dan Ibu yang sudah senantiasa istiqomah ya. Ada Pak Firman dari Bandung Barat ya, ada Pak Leo dari Riau, ada Pak Ranoto, ada Bu Mahluso, ada Bunda Ai Habibah dari Cianjur, ada Pak Solicen, Ustadz Solicen dari Lampung yang istiqomah mendampingi kita semua ya. Ada Pak Rozikin, ada Bu Lisna, ada Bu Sunarti, ada Bu Nura, Bu Nasra, Bu Elda, Bu Asmi. Oh, saya nggak bisa sebutkan satu persatu nih. Ada Bu Yuli ya. Nah, tentu semuanya yang ada di sini, insya Allah selanjutnya kita bisa istiqomah ya. Nah, turunnya Amin. rahmat dari Allah lewat malaikat yang mengaminkan apa-apa yang kita pikirkan dan insya Allah itu mustajab ya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Amin. alamin. Ya, Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita lanjut batch kedua ya. Nah, saya mau share screen dulu. Saya udah dijadikan ini co-host Mbak Cindy, udah ya, udah bisa share screen ya. Oke, sudah, alhamdulillah. Baik, kenapa saya selalu menggunakan visualisasi gitu ya untuk memudahkan sahabat-sahabat semua yang tipe belajarnya tipe visual ya asing. Ini sudah terlihat, sudah terlihat, Sudah tampak, sudah. sudah ya, sudah nampak ya. Alhamdulillah. Saya geser, sudah nampak. Baik, kalau sudah nampak, alhamdulillah saya geser dulu ini biar nanti terlihat semuanya. Baik. Nah, sahabat-sahabat semua, Masya Allah ya, rezeki itu datang, kemana sudah kita bahas ya, rezeki itu datang dengan istighfar kita, ya, dengan taubat kita. Taubat kita kepada siapa? Kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Kita minta ampun hanya kepada Allah. Kemudian pengakuan itu tidak perlu lagi untuk apa? Untuk kita posting, untuk kita upload di TikTok, di IG, di Facebook. Aku udah tobat dong, aku udah istighfar dong. Kamu tahu kan, aku nggak mau berteman lagi sama kamu. Aku sudah bertobat. Bukan gitu juga, ya. Jadi kita sekarang yakinkan kita bertobat itu hanya untuk Allah. Ya, demi Allah, Allah berjanji akan memberikan rahmat kepada orang yang bertobat, orang yang Allah ampuni. Itu insya Allah. Insya Allah kita akan terus berusaha untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi jangan lagi kita ini mengatakan begini, sekali lagi saya ulangi. Ya Allah, saya kok enggak tobat, saya kok enggak makbulan, kok sobat saya, doa saya kok enggak diijabah, itu kok aneh. Bukannya doa kita yang tidak diterima, tapi bagaimana kita merevisi, memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, sekali lagi, bukan karena doa kita
tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita banyak menyaksikan orang-orang di luar sana yang bertobat kemudian Allah kabulkan doa-doanya. Berarti bukan salah doanya, bukan juga salah taubatnya. Tapi bagaimana cara tobat, cara memperbaiki, kita belum revisi kedekatan kita dengan Allah. Hari ini, mari kita sama-sama bersama di majelis ilmu ini, ya. Kita punya sahabat, punya teman untuk bisa saling mengingatkan, ya. Jangan sampai ada kesombongan di dalam diri kita. Saya udah tobat, Bunda. Saya udah sholat, saya udah ibadah, saya udah sedekah. Tapi kok enggak Allah kabulkan doa-doa saya? Nah, tidak apa? Tidak lagi muhasabah diri kitanya, tapi justru menyalahkan Allah. Kita sudah merasa soleh, padahal kita salah. Di magnet rezeki justru kita harus terus merasa salah dan terus diulang-ulang doanya, ya. Dan sehingga Allah tuh sudah mengatur semua rezeki kita asalkan kitanya merevisi semua ketidaktepatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat ayah bunda, bapak dan ibu, sahabat-sahabat surgaku. Kunci-kunci surga ini, kunci-kunci rezeki surga sebelum surga yang sebenarnya, ini amat sangat mudah diberikan oleh Allah kepada kita. Coba sekarang Quran surat Hud ayat 3. Ini memperkuat jurus kemarin yang pertama. Tuh kan Bapak dan Ibu, jurus yang pertama ada yang bisa baca? Coba Bapak siapa di sini yang bisa yang bisa mengingatkan kembali kata Allah apa? Ada yang tahu? Di pertemuan pertama, ayo coba kita sharing-sharing. Silahkan Pak ini, Pak siapa? Bu Mulia, Bu Mulia. Kemarin ikut nggak Bu Mulia? Yang pertama. Belum. Suaranya dibuka dulu. Kalau enggak Pak Firman, Bandung Barat. Boleh Pak Firman. Kayaknya pertemuan waktu dengan Bunda Ucu yang pertama nih, kunci-kunci pembuka pintu-pintu rizki, Pak Firman ikut. Kira-kira apa Pak Firman yang pertama itu? Itu ya, ciri dan cara itu yang pertama itu. Yang tobat, yang kunci pembuka pintu rizki yang pertama. Yang pengakuan dosa dan tidak melakukan dosa lagi itu ya. Nah, boleh itu juga boleh. Tapi ayatnya, ini kan kita ngebahas berikutnya ternyata yang kedua ini diperkuat lagi oleh Allah nih, Quran surat Hud. Yang kemarin surat apa? Surat Ayo, Nuh. Tehro Sukabumi. Surat Nuh, Bunda. Iya, alhamdulillah. Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak ini? Wah, berarti belum membekas ya. Kita ulangi lagi nih. Siapa yang tahu atuh? Yang kemarin kok nggak ada yang japri sih? Yang mau dapat hadiah dari Bunda Ucu kok nggak ada yang japri? Yang dikasih pulsa sama Bunda Ucu. Nggak ada yang japri, Ustaz Solicen. Aduh, saya kalau kayak gitu ngeganjel. Ya, saya juga nggak inget nih. Nanti mah dicatat sama Ustaz Solicen ya. Tapi saya inget terus, tapi nggak inget siapanya gitu loh. Nah, sekarang ayo saya kasih pulsa lagi. Kuota. Yang tahu kajian kemarin yang Bunda sampaikan kalau kita itu dapat membuka kunci pintu surga, pintu rizki, surga sebelum surga yang sebenarnya itu di surat apa? Ini di mana rezeki jadi landasan jurus pertama nih. Ayo. Ini tamatan SHMR THMR mana? Ali Imran surat 3 ayat 37 ya Bun? Ah, bukan. Bukan. Ayo. Surat Nuh, Bun. Iya, ini baca TMR. Nggak kacang, Iya. dapat pulsa. Masih kisi-kisi. Oh, kasih kisi-kisi boleh. Yang lain mana yang bisa? Surat Nur ayat 10, 11, 12. Oh, pinter banget. Siapa nih? Saya Samsudin, Bu.
Samsu, Pak Samsudin. Masya Allah. Coba bisa di mana Pak Samsudin? Teh apa? Ya, Teh Cindy, Teh Cindy. Pak Samsudinnya mana di ini? Di oke. Nah, Pak Samsudin. Tapi nggak ada ininya nih, nggak ada videonya. Nah, ada Ya, videonya. Nah, Pak Samsudin, silahkan dibacakan ya, ayatnya. Kita ini pengulangan lagi. Ayo. sebentar, sebentar. Ini saya tak ambil kacamata dulu, Bunda. Oh Ya, iya, iya, iya. Yang aduh, bisa tuh udah tadi saya ambil dikasih tahu tuh kisi-kisinya. Ada yang tahu lagi? iya. Kita nggak apa-apa ngaji kalau banyak-banyak, tapi nggak Eh, dipraktekin, itu kemudian nggak ingat. Nah, itu nanti jadi apa? Menguap, ya. Coba silakan Pak Samsudin. Dicatat Oke. nih Pak Solice, nanti saya kasih pulsa, kuota. Ayo dibaca. Wah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. alhamdulillahirrahmanirrahim. Fakultus. Bismillahirrahmanirrahim. فقلت Ini استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ya, Nanti dulu Bu Rohadi Umi. Lagi Pak sebentar Samsudin saya dulu. Ayo Pak Samsudin semangat. Kitanya ah, harus sabar juga. Ayo. sabiru rabbukum summa tu apa ini? Sebentar ya. Ayo Banyak belum tepat. Belum banyak tepat. Iya. penghalangnya. Yang mana ini surat yang mana? Yang ayat 10, 11, Surat 12 atau Surat gimana? Ya, Nuh ya surat Ibu, Nuh ayat Tiga. 10. ayat sampai Kita 14 bahas ya Bu. kemarin. Ayo. Yang pas Bunda Ucu Ini loh, jadwalnya Bunda Ucu loh. Oh Yang iya. kunci pembuka pintu rezeki yang pertama. Ini kan batch kedua. Ma- ya Ayo Pak. Allah. Yang ini ya boleh Bu ya. dibaca Ibu. Ya. Boleh Mohon. dibaca aja nggak apa-apa. Baik. Assalamualaikum. Ya udah Ya, Pak Samsudin. Ting punya tong. Bu jadi enggak Iya, Iya. ting tong. Ah, Oke, sekarang mohon. siapa eh, nih? ah, Umi Rohaya. Umi Rohaya. Pak Samsudin udah dulu ya. Oke, sekarang Bu Rohaya. Silakan Umi Rohaya Nanti Bu dibuka coba saya videonya. nggak melihat Quran nih Bu ya. Saya nggak melihat Quran jadi mungkin ada kurang kalimatnya Bu nanti Rohaya Ibu. dibuka kameranya, Bu Rohaya. Bu ini Bu lagi sibuk-sibuk mau OTW ke sekolah jadi langsung gini aja Oke, dulu ya Bu. ting. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Nuh ayat 10. Faqultu Oh astaghfiru ya, rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sam siapa ini? Yang bacanya siapa ini? Baik ya, ternyata belum ini nih, belum. Suara saya bagus nggak Pak Firman? Bagus ya? Bagus, Bunda. Bagus Baik, Bunda, baik, tadi baik. ke mute tadi nggak sengaja tuh Bu Rohaya. Bu Diulang Rohaya lagi Bu kenapa Rohaya. Ustadz? Bu Rohaya, Umi Rohaya ini udah bagus kok. Diulang lagi Udah Bu Rohaya. bagus, udah bagus. Oke, saya kasih Bu Rohaya kuota. Nanti tolong hubungi saya Bunda Ucu ya. Bu Rohaya, Alhamdulillah, rezeki pagi. Baik, silakan di mute all lagi semuanya. Pak Solicen mohon dibantu di mute all lagi semuanya. Baik. Ternyata teman-teman kita ngaji itu harus rutin, harus istiqomah, harus diulang-ulang. Kenapa saya juga di Magnet Rezeki itu nggak berhenti-berhenti riset ikut camp karena pengen mengulang-ngulang. Ya, ternyata yang sering kita dengarkan bahkan kita ngaji sudah lewat dengan surat tersebut di ayat tersebut kita tidak ingat bahwa terjemah atau arti makna dari ayat tersebut. Ya nggak apa-apa, Bunda ulangi lagi ya. Nah, ternyata kunci pembuka pintu rezeki itu bukan bekerja keras, bukan bekerja cerdas, bukan bekerja menindas, ya apalagi itu mah jadi dosa. Nah, ternyata yang pertama di kajian pertama yaitu fakultus tagfiru robbakum innahu kana ghaffaro. Sini datang kepadaku minta ampun. Nanti kalau kita sudah minta ampun hanya karena Allah, minta keridhaan Allah atas pengakuan dosa kita, maka Allah ampuni. Tuh kan kemarin ingat kan Bunda Ucu seperti itu nanti videonya diulang lagi ya. Nah sekarang
Batch keduanya kalau udah diampuni, kata Allah tuh ada lagi. Kamu masih belum yakin dengan kunci pembuka pintu rizki? Sekarang kita baca di Quran surat Hud ayat ketiga. Baca sama-sama ya, baca-baca sama-sama supaya ngajinya kita mendapat keberkahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Mohonlah ampun kepada Allah, kemudian bertobatlah kepadanya. Ini yang bikin manusia apa Allah? Ini yang bikin firman Allah itu ya Allah yang disampaikan kepada kita untuk membuka kunci rizki kita. Kata Allah, niscaya Allah akan memberikan kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu kematian. Dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa ajab. Coba, jika kamu berpaling akan ditimpa ajab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat nanti, dan kita akan dikumpulkan. Ya Allah, ya Robbi. Bapak dan Ibu, ini udah jelas. Ternyata kunci-kunci pembuka pintu rizki, baik di batch 1 sudah dibahas, sekarang di batch 2 lagi Bunda ambil ayat firman Allah surat Hud ayat ketiga. Ini jelas. Ya, kita ini banyak apa? Banyak yang belum meyakini semua. Kita udah sholat kok, kita udah zakat kok, tapi kita itu suka bosan. Untuk apa? Inginnya cepet instan. Kita bosan berdoa, bosan sholat tobat. Yang ada kita justru melakukan tobat tapi terus maksiat. Tobat terus maksiat. Jadi tobatnya itu ya maksiatnya banyak, tobatnya sekali. Kira-kira gimana nih? Nah, hari ini kita nggak boleh pernah bosan. Kita nggak boleh pernah bosan kepada Allah untuk terus bertobat dan berdoa. Karena doa yang diulang-ulang itu Allah suka. Ya, Allah suka. Jadi kalau kita betul-betul ingin doa kita makbulan, tobat dan diulang-ulang. Jangan sampai gini, saya mah udah soleh. Kan kita doa nih, Robi habli minas solihin, Robi habli minas solihin, Robi habli minas solihin. Anaknya udah soleh, kok kamu sekarang gak pernah doa lagi? Kan udah soleh anaknya. Nggak gitu kali. Ya, tetap diulang-ulang. Karena apa? Ya, berdoa. Jadi ini apabila Nabi Muhammad SAW berdoa, beliau mengulanginya 3 kali. Dan apabila beliau meminta sesuatu, beliau juga mengulanginya lagi 3 kali. Nih, jadi di sini jelas-jelas kita mah bukan nabi, kita mah bukan orang solih. Kita kumpul di sini adalah pendosa-pendosa yang ingin diampuni dosa-dosa kita. Jadi diulang-ulang. Jangan sampai kita begini. Oh, Allahumma aftah lana abwaba rizki. Allahumma aftah lana abwaba rizki. Kita udah dikasih rumah, udah dikasih mobil. Udah kita nggak doa lagi, nggak Allahumma aftah lana, bukakan pintu-pintu rizki, nggak usah lagi. Kita nggak tahu ke depannya. Ya, di rumah itu, di dalamnya itu ada apa. Kalau kita tidak membuka, minta kepada Allah. Allahumma aftah lana abwaba khair. Minta kebaikan-kebaikan. Kendaraan kita nggak tahu seperti apa. Kalau kita nggak minta, Bapak dan Ibu,
ya terus-terusan, maka kita nggak pernah tahu di dalam kendaraan itu nanti bagaimana. Nah, jadi hari ini pokoknya tugas kita minta sama Allah dan yakin pijakan kunci pembukanya itu surat Nuh sudah jelas pijakan kita. Surat Hud udah jelas pijakan kita. Tinggal sekarang revisi diri kita kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Nabi ini kan dari zamannya Rasul Al-Quran ini. Kenapa Nabi dikabulkan semua doa-doanya? Kenapa ulama-ulama banyak dikabulkan? Bahkan Robicon datang, Avanza datang, hibrid datang, semua kendaraan datang. Apa? Enggak diminta. Tapi karena apa? Karena kedekatan kepada Allahnya yang luar biasa. Makanya di mana rezeki itu duduk diam rezeki datang sambil kita terus merevisi, memperbaiki gitu. Nah, kumpulnya kita di sini, masya Allah, ya. Ya Allah gimana atuh ya kita tuh banyak dosa saat kumpul dengan teman-teman gosip lagi, dosa lagi, tobatnya nggak inget, besoknya kumpul lagi sama teman-teman. Udahlah aku mah nggak mau, sorry ya teman-teman, nggak gitu juga kali. Tapi kita tetap berada bersama teman-teman yang tadinya kita kan datang ke sini berproses. Kita kan kumpul di sini berproses, betul nggak? Ya, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada di komunitas Magnet Rezeki. Tidak. Pasti ada masa-masa lalu yang tidak baik, yang tidak positif. Sehingga Allah sayang kepada kita. Allah giring kita berada di sini. Alhamdulillah. Sekarang kita berada di kumpulan-kumpulan sahabat-sahabat surga yang saling mengingatkan satu sama lainnya. Saling mengulang-ulang, mengkaji, mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran untuk kita praktekkan. Karena kalau nggak praktek, nggak ngefek. Jadi sekali lagi jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah sedikit pun kita terus bertobat dan berdoa diulang-ulang atas permintaan kita. Jadi ubah permintaan kita itu bukan hanya sekedar ingin, tapi menjadi kebutuhan. Apa nih yang kita butuhkan saat ini? Ya, dan tentunya doanya kita pahami. Ya jangan sampai panjang lebar doa kita nggak pahami. Makanya dilihat artinya saat kita berdoa ya. Robbana hablana min azwajina itu apa artinya? Jadi kita bisa meresapi Allahumma aftah lana abwabal khair. Itu kita tahu apa artinya. Robbana atina fid dunya hasanah ini mah doa aja terburu-buru. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu ya, kita memahami dulu, merevisi dulu. Ya, jangan sampai doa yang kita panjatkan pun kita tidak pahami. Ya. Nah, kemudian kemarin pernah dibahas juga, kita ulangi masukin lagi, kita hijrah menjauh dari teman-teman bukan meninggalkan dengan cara yang menyakitkan. Bisa jadi orang lain sakit hati karena kita dengan kesombongan kita. Ah, kayak saya mau udah alim nih, udah ngaji terus. Orang di nomor handphone saya aja udah cuman ada kata depannya itu 3 huruf. Apa itu 3 huruf? UST, Ustad. Terus ada yang berikutnya 4 huruf, USTH, Ustazah. Nah itu orang itu aku udah soleh karena kumpulan di handphone aku itu namanya udah Ustad dan Ustazah. Kerjaannya apa? Curhat, ngeluh, ya. Nah curhat, kemudian apa? Mengeluh, menyalahkan, banyak alasan, atuda atudi gitu ya. Kemudian 5G galau, gundah, gulana, gabut. Nah, itu yang kayak gitu-gitu di apa dicurhatkan kepada ustadz dan ustazah. Jadi kumpulan-kumpulan yang ada di handphonenya bukan untuk apa? Menguatkan keimanan kita mendengarkan kajian-kajiannya seperti di MR Box ini. Jadi boleh, kita boleh. Nah, kita seperti berkumpul sama teman-teman nih, kita perlu healing, kita perlu healing juga harus. Ya, kadang-kadang Ustadz Nas itu kan ngajakin ke desa wisata Magnet Rezeki. Kita tadabur alam. Berkumpulnya dengan orang-orang itu bukan berarti hanya di rumah, nggak gaul, nggak kemana-mana. Anak kita yang laki-laki suruh deh. Sana, kamu suruh berteman, berjamaah. Kan berjamaah itu berarti mencari teman, kumpulan.
bukan di rumah aja. Anak perempuan boleh kamu healing-healing, tapi bukan ke mall. Silahkan kamu tadabur alam. Tuh ada acara di Magnet Rezeki. Ya, di desa wisata Magnet Rezeki itu saya sampai naik ke atas bukitnya. Tuh seneng ya. Karena apa? Perjalanannya itu bersama dengan gurunda kita Ustadz Nasrullah sambil membaca zikir dan sebagainya dan seterusnya sampai akhirnya sampai di puncak. Ya Allah, melihat ke bawah tuh indah sekali atas ciptaan Allah. Jadi akhirnya apa? Tadabur alam. Nah, ini kita pagi-pagi tadabbur Al-Quran. Nah, jadi jangan sampai justru kita boleh nggak sepedahan? Boleh, silakan. Tapi jangan sampai sepedahan kita justru membuat dosa baru. Contoh, banyak nggak punten ini izin banget bukan sedang ngomongin orang yang bersepeda. Tapi itulah yang terlihat. Ya, pagi-pagi kita setelah tadabbur Quran, kemudian kita pengen healing, jalan-jalan, olahraga refreshing. Karena apa? Allahumma aftah lana abwaba sihah. Kita pengen sihat, pengen doanya, pengen sehat, maka kita olahraga. Dipraktekinnya olahraganya main sepeda. Main sepedanya maaf, ibu-ibu pakai baju ketat. Betul nggak? Celana ketat, kemudian bajunya ketat, kerudungnya diikat. Akhirnya terlihat di sana sini membuat orang lain berdosa karena kita. Sama juga bapak-bapak pakai bajunya ketat. Ya, akhirnya wanita-wanita yang melihat berdosa karena kita. Sedangkan di ilmu magnet rezeki, kita harus orang lain tuh bahagia karena kita. Kalau kita sudah membuat orang lain bahagia, maka langsung kita katakan yes, rezeki untuk kita. Itu kunci pembuka pintu rizki, membahagiakan orang lain, ayah dan bunda, bapak dan ibu. Kemarin saya sedikit ada seseorang yang membuat event, kemudian dia bahagiakan pesertanya, pulang dibagikan kue, dijanjikan diberikan hadiah, tidak seberapa hadiahnya kuenya sekitar 400 ribuan dibagikan setiap orang, pulang dikasih kue, kemudian dikasih hadiahnya paling sekitar 1 jutaan lebih gitu. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu, dia sedang membuka pintu rezeki karena bahagianya mereka, karena kita. Ya, orang tersebut dapat proyek 1 miliar langsung Bapak dan Ibu. Keren gak? Saya yakini itu 1 miliar Bapak dan Ibu transaksi, ya order dinar khairul razikin. Wow, itu keren. Dan gak sampai di situ Bapak dan Ibu. Tiba-tiba ada lagi yang order. Saya dapat informasi langsung, bukan hoax ini. Langsung dapat informasinya. Ya, dapat orderan 20 dinar lagi. Kemudian dapat orderan 20 dinar lagi. Itu Masya Allah, datang sendiri. Dan saya langsung ya mengetahui ya kemarin ini baru masih anget nih biar ibu bapak semangat membuka pintunya dengan kunci pembuka pintu rezeki itu Masya Allah lewat sedekah bapak dan ibu, lewat sedekah. Masya Allah ya, infak sedekah aja. Nah orang ambil dinarnya yang 20 dinar baru order, masa udah ngomong lagi, udah baru diterima di dinarnya, baru diterima 20 dinar. Saya melihat bukan kata orang lain, melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya serahkan, pokoknya adalah sipulan, ya diserahkan sendiri dinarnya 20 dinar. Masya Allah saat itu dia bilang, oh indah ya Allah indah banget. Saya mau order lagi, nanti tanggal 20 dinar lagi. Tuh, Masya Allah. Keluarnya nggak seberapa, tapi Allah ganti dengan berlipat-lipat ganti. Jadi jangan bosan Bapak dan Ibu juga di MR Box. 15.000 ada ya anak saya kalau dikasih 50.000 cukup apa gitu. Ibu-ibu sama suaminya dikasih 100.000 untuk belanja, bilang apa Abi cukup apa ini 100.000 ke pasar gitu ya. Masya Allah. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, ayo ya kita butuh healing, butuh apapun, tapi jangan sampai menyakiti orang lain dan apalagi orang lain berbuat dosa karena kita. Jangan Bapak dan Ibu. Atau kita juga sama.
Nah, saya nih sebentar lagi hari Kamis mau bawa anak-anak nih rekreasi ke Taman Safari. Itu ya anak-anak TK. Itu sekitar 4 bis gitu ya berangkat gitu. Nah, itu jangan sampai karena kita rekreasi kita capek, kita melanggar hukum-hukum Allah. Terus akhirnya pulang ke rumah nih ibu-ibu pulang ke rumah semuanya. Kata suaminya, "Mah, nggak sholat, capek, capek, udah rekreasi." Nah, itu yang terjadi seperti itu. Siapa yang dosa? Kita, kalau kita sebagai penyelenggara tidak mengingatkan. Makanya saya wanti-wanti kepada semua penanggung jawab di bis, setiap pulang ke rumah, kalau di tempat rekreasi kan kita langsung himbau, ayo kita sholat dulu, kita giring. Tidak ada waktu bermain. Sholat zuhur, kita sholat dulu berjamaah di masjid, titik kumpulnya di sini. Nah, kita iming-imingi lagi waktu pas berangkatan di bis tuh. Bapak dan Ibu, ayah bunda, anak-anakku sayang. Kalau jalan-jalan ke Taman Safari bisa kalian kapanpun juga. Tapi saat ini dengan ustazah, dengan teman-teman. Ini waktu momentum kita bahagia. Dan Allah akan kasih rezeki kepada kita. Jadi nanti pas sholat zuhur semuanya tidak ada yang main dulu. Mamah dan ayah juga semuanya sholat. Karena nonton pertunjukan nggak seru kalau sendiri. Nah, serunya itu karena apa? Karena ada kita para asatiznya juga teman-temannya gitu. Jadi digiring sholat. Udah kan kalau anak TK itu kan ya tergantung mamahnya kan. Jadi ini sebetulnya sedang mengedifikasi orang tuanya. Giring. Nah, nanti asar giring lagi. Pulang kita udah nggak punya lagi waktu untuk ngegiring. Maka kita kasih tahu, mohon izin ayah bunda sampai ke rumah, kemudian kita sampai maghrib, tolong ya secapek apapun kita harus sholat maghrib, sholat isya. Kalau mau soleh, maka kitanya harus soleh dulu gitu. Ya kalau mau soleh anak-anaknya maka kitanya harus soleh dulu, maka revisi. Kalau anak kita tidak nurut, kalau anak kita tidak soleh, revisi. Bagaimana hubungan kita dengan Allah gitu ya. Bismillah ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau yang pengen healing apapun jangan sampai kita melabrak kaidah-kaidah yang harus kita memang lakukan ya, kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, jadi jelas ya. Siap mengulang-ulang doanya ya Bunda? Siap ya. Nah, berikutnya lagi ya Bunda. Nah, kita nih batch kedua ini ya bagaimana kunci-kunci pembuka pintu rizki. Nah, di sini Bapak dan Ibu kalau kita hanya memikirkan dunia gitu ya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Jadi jangan serius-serius banget di rumah gitu ngaji aja nggak kemana-mana. Nah, bukan. Tapi ayo kita jangan lengah gitu. Mainlah main. Tapi ingat, refreshing itu tidak membuatkan kita akhirnya terjerembab lagi sama dosa. Dan setelah dosa kita tidak ingat beristighfar, bertaubat kepada Allah ya. Nah, jadi hari ini yuk saya ingatkan lagi. Jangan sampai kita di dunia ini lengah, dunia ini perhiasan, ya bukan hanya sekedar bermegah-megahan. Enggak. Ngapain nih Ustadz Nasrullah nih? Ini bermegah-megahan dengan dinar. Kumpulkan dinar sebanyak-banyaknya. Ingat, karena apa? Kita ini sedang berlomba-lombanya untuk apa? Untuk kebaikan. Nah, jadi yuk Ayah Bunda kita baca di sini ya. Di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani lalu mengering dan kamu lihat menguning. Kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keriduannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Tuh, jadi hanya memperdaya. Hati-hati di dalam surat Al-Hadid ini kita jelas-jelas menginginkan kita ini betul-betul mengumpulkan kekayaan dan lain-lainnya itu semata-mata untuk bisa mengeluarkan zakatnya, untuk bisa mengeluarkan tadi Al-Hadid ya.
Nah, untuk bisa mengeluarkan zakatnya, untuk bisa membahagiakan orang lain, untuk memposisikan bahwa umat Islam itu kaya gitu. Ya. Jadi hari ini betul-betul ayah dan bunda, jangan sampai kita bukan hanya sekedar berlomba-lomba menang atau kalah, bukan. Bukan hanya kita ingin dipuji, kemudian kita bangga, bukan. Ya, intinya kita ini mengumpulkan itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhiasan dunia kehidupan ini, permainan ini boleh bermain, tapi jangan sampai kita lengah. Ya. Nah, sekarang berikutnya lagi Bapak dan Ibu. Kunci pembuka pintu surga ini ya memang syaratnya ya, dan kita yakin nih kita sebagai umat Islam. Tapi sekali lagi, bukan hanya sekedar ngaji, kita harus praktek. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14, biar dapat pahalanya kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab berkata, kami telah beriman, kami Islam, ya. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tuh, kamu tuh belum beriman. Kami tunduk sebagai Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Nah, Islam ngaku Islam. Islam itu samina wa atona. Lakukan. Ini aku sholat ya. Tapi apa? Tapi tetap maksiat. Berarti apa? Belum beriman. Ya, jadi belum masuk ke dalam hatimu. Zik, bagi Sholat dua nak. Bagi dua kemudian nak. lanjut kita dan seterusnya. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ya Bunda, kalau kita sudah ditadaburi ayat-ayat tadi yang sudah kita bacakan, ketahui kita itu udah akan pasti dibalas. Kalau kita Islam, udah samina wa atona. Ya, kemudian kita berhati-hati dengan dosa yang akan kita lakukan. Udah ada apanya, rambu-rambunya. Pokoknya kalau kita ingin membuka pintu-pintu ya rezeki kita, bawa kuncinya. Bawa kuncinya. Kuncinya itu berhati-hati dari dosa. Dan jika kita melakukan dosa, maka bertobatlah. Setelah itu berdoa diulang-ulang. Diulang-ulang, karena kemaksiatan yang selalu dibisikkan oleh setan itu tidak akan pernah berhenti. Ya, jadi syaratnya kita ini harus Islam dan iman untuk membuka kunci pintu rezeki kita. Islam sih sholat, puasa, tapi imannya belum merasuk ke dalam jiwa-jiwa kita. Sehingga kita terus berdosa dan berdosa. Tapi Allah lebih luas ampunannya ketimbang dengan dosa-dosa kita. Yang harus kita ingat sebagai orang beriman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi kamu berbuat kebaikan sedikit pun akan dibalas, begitupun sebaliknya. Jadi kalau orang Islam yang beriman akan ingat, ya, akan ingat Bapak dan Ibu. Al-Baqarah berapa Bunda? Nah, nanti kita ini ya, sekarang kita lanjut dulu. Al-Baqarah yang mana Al-Baqarah? Sebentar. Ayatnya ya. Al-Hujurat. Al-Hujurat 14 Bunda. Kok hilang? Sebentar. Bunda keluar dari Zoom enggak? Enggak kan? Gak klik. Oke. Nah, jadi oke ya. Jadi MR ini, oh tuh ini selama kenal MR saya sampai ingat setan Bunda Ucu.
nggak inget setan. Oh, yang sampai nggak inget setan gitu. Ya, jadi udah ikut MR itu ya Allah ngeri banget ya. Kita nggak berteman, nggak mau berteman sama setan. Yang berikutnya syaratnya kalau kita membawa kunci pintu surga, pintu rezeki ya surga maksudnya surga di dunia ya, yaitu kita harus ridho, harus ikhlas. Kita yang kita lakukan hari ini lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di sini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ridho, ikhlas, itu kuncinya. Ya kalau kita karena manusia, manusia itu perkataannya sering berbohong bahkan melukai hati. Tapi Allah itu semua perkataannya sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi. Tergantung apa kita maunya Allah kasih, apa kita maunya Allah beri. Ya, kalau kita maunya berlimang dosa, ya udah. Kita punya masa lalu, ya silahkan. Masa depannya juga seperti itu. Tapi kita nggak boleh menjas, menghukum orang lain, menilai orang lain. Nah, dia mah nggak baik, nggak boleh. Tapi dia mah dulu kumpul di sini, dia orangnya dulu nggak baik, dulu nggak baik. Ya kita kan semuanya berproses. Bisa jadi bapak dan ibu datang dari keluarga yang baik, ya kemudian ujungnya bisa jadi tidak baik. Tapi ada juga datang dari keluarga tidak baik-baik, tapi ujungnya itu baik. Jadi manusia dinilai oleh Allah itu bukan pada awalnya, tapi pada ujungnya. Ya, jadi taat aja sekarang kita kepada Allah. Insya Allah kita ikhlas, artinya tidak ada mendua selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah kita. Bukan karena suami, bukan karena istri, bukan karena anak, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, sekarang kita afirmasi semuanya. Sama-sama kita tutup. Ya sudah jam 6.10, maaf. Ya Allah maaf jam 6.10. Ya maaf ya. Kita mulai afirmasi. Raditu billahi robba. Ayo semuanya. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina. Aku ridho Islam yang menjadi pembeda benar dan tidak benar menjadi agamaku. Wabi Muhammadin Nabi wa Rasulah. Dan aku ridho Nabi Muhammad adalah nabiku yang akan aku ikuti secara istiqomah untuk terus memperbaiki diri. Akan terus merevisi diri. Ya, jadi afirmasinya aku akan melihat yang baik-baik saja semua karena Allah. Aku akan mendengar semua yang baik-baik saja hanya karena Allah. Dan aku memeluk agama Islam dengan ilmu magnet rezeki yang kunci-kunci pembuka pintu rezeki sudah aku ketahui. Surat Nuh ayat 1 meminta kita untuk istighfar dan sholat tobat. Surat Hud juga meminta kita untuk sholat tobat. Minta ampunan kepada Allah dan sholat tobat. Ternyata bukan disuruh kerja keras, tapi kerja keras di atas sajadah. Itu saja dari Bunda Ucu untuk ayah bunda dan diri saya sendiri. Insya Allah kunci pembuka pintu rizki akan kita bawa kemana-mana sehingga Allah bukakan min haitsu la yahtasib. Jadi jalan yang tidak disangka-sangka rezeki itu datang kepada kita. Itu saja Mbak Cindy, Ustadz Solicen. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak dan Ibu. Undur diri, saya izin untuk kembali membahagiakan, memuliakan orang lain karena kita ada janji dengan orang yang mau berinvestasi urusan dunia. Tapi insya Allah kalau zakatnya bisa kita bagikan itu membuat orang lain bahagia juga karena kita. Demikian ayah bunda cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lopenya. Saya kembalikan Mbak Cindy atau Ustaz Solicen? Mbak Cindy-nya kemana? Halo Mbak Cindy.
Nggak ada ya? Oke deh, kalau nggak ada, boleh nanti kalau mau japri, mau bertanya silahkan ya. Dicatat nomor Bunda Ucu 08. Ada Bunda Ucu, ada apa? Ada Bunda Ucu katanya. Ada apa nih? Mbak Cindy, mana Mbak Cindy-nya? Hilang. Sama-sama, makasih juga ya kebersamaannya ya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya izin untuk juga menutup karena Mbak Cindy-nya nggak ada. Saya ngisi, saya tutup, saya revisi diri saya. Ustaz Solicennya lagi ke kamar mandi mungkin ya. Ya, baik, Bapak dan Ibu, kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa kita saling berkomunikasi, bisa lewat WhatsApp, tapi jangan juga terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi mohon kesabarannya untuk mendapatkan balasan ya. Baik, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Ada Bunda, Mbak Cindy, Bunda, Mbak kita Cindy, ngomong. Bunda serahkan ke Mbak Cindy. Ya Allah. Silakan Mbak Terima kasih Cindy. banyak Bunda Ucu. Afwan Bunda tadi terkendala mic-nya tidak bisa nyala. Oh ya, Nggak bisa silakan. on. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda Ucu atas materi tausiah yang disampaikan. Masya Allah luar biasa. Semoga bisa dipraktikkan. Ini merupakan kunci rezeki yang mana ternyata kunci rezeki itu bukan bekerja kerja ya Bun ya, tapi banyak hal kemudian yang bisa kita lakukan untuk bisa mempercepat rezeki itu hadir dalam hidup kita. Semoga apa yang disampaikan Bunda Ucu dapat kita semua pahami dan kita praktekkan, dan juga Bunda semoga yang disampaikan bisa menjadi jariah untuk Bunda. Bunda Amin. mengalir terus ilmu yang tadi disampaikan tadi sebagai Amin. jariah untuk Bunda di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dan terasa kita sudah berada di penghujung kajian pada pagi hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bunda Ucu selaku pemateri pada hari ini. Semoga sehat selalu Bunda, bahagia Amin. selalu, Amin. senantiasa Amin. Allah Amin. muliakan. Amin. 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 Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Solicen, Mbak Yuni, dan seluruh peserta kajian subuh MR Box pagi hari ini. Semoga kita semua tadi yang disampaikan dapat kita pahami, kita praktikkan, sehingganya Allah hadirkan rezeki yang tak terhingga, keajaiban yang luar biasa dalam hidup kita, bahagia dunia akhirat, dan kita semua yang hadir pada hari ini berkumpul di surganya Allah nanti. Amin ya Allah, amin Amin ya ya Allah. rabbal Amin ya alamin. Rabbal alamin. Alhamdulillah, dan kami juga mengajak ayah bunda sekalian untuk bersama yuk kita menjadi bagian dalam gerakan kebaikan seperti yang tadi disampaikan Bunda Ucu ya, kita membahagiakan Ini dan masih ada ayah. bersama dengan ini masih ada ayah. Masih ada ayah. Alhamdulillah. Karena ini juga kajian subuh ini merupakan salah satu inisiasi dari ayah juga, semoga jariah terus untuk Amin. Amin ya Allah. kita doakan. Amin. Mungkin sebelum kita tutup nanti kita berdoa, kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk almarhum ayah dipimpin Ustaz Solicin ya Ustaz Afwan. Amin. Kita doakan semoga setiap kebaikan yang beliau ikhtiarkan selama di dunia ini Allah terus hadirkan, terus alirkan amal kebaikan dan jariahnya untuk beliau, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian juga untuk bersama yuk kita menjadi gerakan dalam kebaikan seperti yang disampaikan tadi oleh Bunda Ucu ya. Kita bahagiakan dan muliakan orang lain, support MR Box, kita berikan donasi terbaik untuk MR Box, untuk program-program MR Box, yang mana ini merupakan salah satu program yang luar biasa. Kita membagikan makanan siap saji, setiap butir nasi yang dimakan itu pahalanya luar biasa. Seperti yang disampaikan Pak Nas pada video di awal tadi, kita tidak tahu butiran nasi mana yang akan mengantarkan kita ke surganya. Dan memang membagi makanan ini merupakan salah satu amalan yang begitu dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Di MR Box ini satu boxnya hanya 15.000 Ibu. Luar biasa ya Bun ya. 15.000, tapi sudah Jara bisa makan dulu Jara. kebahagiaan yang luar biasa. Yuk sama-sama kita menjadi bagian dalam gerakan kebaikan. Amin. Sebelum kita tutup, kita kirimkan surat Al-Fatihah terlebih dahulu yang akan disampaikan, dipimpin oleh Ustaz Solicen. Mungkin Ustaz Solicen kami silakan. Apa Ustaz? Baik, bentar. Oke, terima kasih Mbak Cindy, Mbak Ucu juga. Mohon maaf kemarin pas ke Bogor nggak sempat ziarah ke makam. Iya, Ya, Ustaz doanya. namun insya Allah selalu mendoakan beliau karena kebanggaan, kesyukuran atas hadirnya MR Box ini adalah berkah beliau. Untuk itu kita doakan Amin. bareng-bareng
insya Allah kuburnya Ayah Hafiz menjadi taman-taman surga beliau. Amin. Beliau sedang menanti kita semua untuk berkumpul di sana bersama beliau Amin. dan Nabi Muhammad SAW tentunya ya. Amin. Nadina wa ala kulli natin sulah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Iya kan mustaqim. na'budu wa Shiratal iyyaka ladzina nasta'in. an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, insyaallah dimudahkan teman-teman semuanya. Silakan Mbak Cindy Benar sekaligus banget. nanti saya setelkan lagu terakhir seperti tadi. Nah, terima kasih banyak Sasa Licen dan sekali lagi terima kasih banyak Ayah Bunda, Bunda Ucu, Ayah Bunda sekalian semuanya. Sampai jumpa lagi di kajian subuh MR Box selanjutnya. Jangan lupa ajak teman dan juga saudara serta kerabat semuanya dan yang ingin menonton siaran ulang kajian subuh MR Box dapat lihat di channel YouTube kami di MR Box Official. Terima kasih banyak. Kita tutup Amin. dengan baca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaih. Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy, makasih semuanya. Makasih Ustaz Licen. Kadang rezeki tertutup bukan karena kurang doa, tapi karena bertambah tebal dosa. Langkah pertama, buka perisainya, sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Ia basuh dosa. Setiap ujian akan mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfar, hanya inilah jembatan jiwa utama agar dinaikkan derajat kita oleh Sang Maha Kuasa. Langkah ketiga, ucapkan wow keren, Masya Allah. Biarkan vibrasi itu bergetar, Subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Love projection, setiap pikiran adalah doa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah keempat, disiplin kata, berkata baik layaknya ahli surga. Pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen, terima saja dulu. Jangan banyak argumen, manisnya segera datang, pahitnya tak permanen. Langkah keenam, release, forget, forgive. RFF langitkan semua, lepaskan memori lama. Takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, darputalah buka Al-Quran, getarkan hati, zikirkan ayat, bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat, alirkan yang tersekat. Ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama, tekan tombol +6, tolong mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah ke-10, hidup bahagia tanpa syarat, bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas.
Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung. Amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung. Karena kita satu sama terhubung. Satu sama dan terhubung. Milad ML yang ke-10 insya Allah.